saya coba gali lebih luas tentang nyamuk itu. Ternyata di kepalanya itu, jika dilihat dengan alat pembesar, ada 100 mata. Nyamuk itu punya 100 mata jika dilihat dengan alat pembesar. 100 mata tersebut terbentuk sarang lebah. Bisa kita bayangkan sarang lebah. Kemudian di mulutnya terdapat 48 gigi. Di dadanya ada 3 jantung, yakni jantung utama, 2 jantung untuk setiap sayap. Setiap jantung memiliki 2 telinga, 2 perut, dan 2 katup. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian sebelumnya yang membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 26, ayat 27, 26 sampai 27. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Iwan. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Innallaha satuhuna Allah la yastahyi iku ora
isin ya Allah, ayyadriba ingin tah ngedamel ya Allah, yaj'alu tegese ngedamel ya Allah, masalan ing perumpamaan maf'ulu awalin lapad mas'alan iku dadi maf'ul awal. Ma nakiratun mausufatun bima ba'daha, lafad ma iku dadi nakira mausufah bima ba'daha ing dalam barang kang ing dalam suwise barang. Maf'ulu sanin iku jadi maf'ul kang kaping do. Aya mislin tegese ing endi-endi perumpamaan. Kana kang ana ya masal. Au zaidatun li ta'kidil khissati, atawa iku dadi jaidah atau dadi tambahan li ta'kidil khissati karena ngukuh akan sifat kejelekan. Fama ba'daha maf'ulus sani, mangka utawi barang kang ana ing dalam sewise ma mal maf'ulus sani iku maf'ul kang kaping do. Ba'udatan ing nyamuk, mufradul ba'udi lapad ba'udah iku mufrade lapad ba'ud. Wa huwa lan ya ba'ud syiwarul baki iku cilik-cilike serangga. Fama fauqaha mangka barang kang ing dalam seduhur-duhure ba'udah. Ay akbar minha tegese luwih gedene minha saking ba'udah, ay la yatruku tegese ora ninggal akan Allah bayanahu ing penjelasanane masal lima fihi kadue barang kang ana ing dalam barang minal hukmi nyatane saking hukum. Fa amal ladzina amanu mangka anapun utai wong kang pada beriman, fa ya'lamuna mangka iku pada weruh ya alladzina amanu annahu ing setuhune masal. Ail masalah tegese perumpamaan, al haqqu iku kebajikan, as-sabitu tegese kang tetep, al waqi'u kang tuniba mauqi'ahu ing panggonanane masal. Min rabbihim saking pangerane alladzina amanu. Wa amal ladzina kafaru lan anapun utawi wong kang pada kafir kabeh. Wa amal ladzina kafaru lan anapun utawi wong kang pada kafir kabeh. Ya alladzina fayaquluna mangka iku pada ngucap ya alladzina kafaru madza, ngucap ing lapad madza aradallahu bihadza masala, madza utawi apa za iku mengkono masal aradallahu kang ngarep Allah sapa Allah bihadza kalawan ikilah masal, masalan perumpamaane, tamyijun lapad masalan dari tamyij ai bihadal masali tegese kelawan ikilah perumpamaan. Wa ma istifhamu inkarin mubtada'un, wa ma istifhamu inkarin nan utai ma istifham inkar mubtada'un iku dadi mubtada. Wa dzalan utai lapad da bi makna alladzi iku tetap kelawan makna lapad alladzi bisilatihi khabaruhu, iku tetap kelawan silahe alladzi khabaruhu utawi khabare ayu faidatin fihi tegese utawi apa faidahe fihi iku tetap ing dalam masal. Qala ta'ala ucap Allah Ta'ala fi jawabihim ing dalam
jawaban ing alladzina kafaru yudillu bihi sat akan Allah bihi kalawan masal ai bihadal masali tegese kalawan ikilah masal katsiran ingkang akeh anil haqqi saking kebecikan likufrihim bihi karena kufure alladzina kafaru bihi kalawan masal wa yahdi lan gawe pituduh Allah bihi kalawan masal katsiran ingkang akeh minal mu'minina saking wong kang mukmin kabeh litasdikihim karena benere alladzina amanu bihi kalawan masal wa ma yudillu lan oranana nyesat akan Allah bihi kalawan masal illal fasiqina angin ing wong kang fasik kabeh al kharijina tegese kang metu kabeh antaatihi saking ketaatanana ing Allah alladzina yankuduna ahdallah alladzina kang yankuduna ngelanggar ya alladzina ahdallahi ing janji ing Allah ma ahidahu ilaihim tegese ing barang kang wis ngiket Allah ku ing barang ilaihim maring alladzina kafaru fil kutubi ing dalam pirang-pirang kitab minal imani saking iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di mitsaqihi nyatane saking ing dalam seuise perjanjianane Allah tauqidihi alaihim tegese ngukuhakane Allah alaihim ing atase alladzina kafaru wa yaqtauna lan magat ya alladzina kafaru ma amarallahu ing barang kang wis merintah Allah bihi kalawan barang ayyusala tegese yentah den sambung silaturahmi iya si wong minal imani nyatane saking iman bin nabi kelawan nabi warrahmi lan Allah kang maha ngampura wa ghairi dzalika lan seliyane mengkono-mengkono madkur wa an badlun min dhamirin bihi wa an lan utai lapad an badlun iku dadi badal min domirin bihi saking domir lapad bihi wa yufsiduna lan gawe kerusakan ia alladzina kafaru fil ardi ing dalam bumi bil ma'asi kalawan pirang-pirang maksiat wa ta'wiki lan nyimpang anil imani saking iman ulaika utawi sambudayane alladzina kafaru al mausufuna bima dzukira tegese kang den sifati kabeh kelawan barang kang den sebut ia barang hum iku utawi iya ulaik al khasiruna iku kang rugi kabeh bimasyirihim kadue tempate alladzina kafaru ilan naril muabbadati maring neraka kang den lawas akan alaihim ing atase alladzina kafaru. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 26 ini sebagai jawaban atas pertanyaan dan keraguan orang-orang kafir dan orang munafik mengenai perumpamaan yang Allah berikan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 17 dan ayat 19. Nah, kita dulu pernah mengkaji ayat 17 dan ayat 19. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Itu satu. Nah, kemudian selanjutnya au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Wa fi riwayati Atha'in an Ibni Abbas, di dalam riwayat Atha dari Ibnu Abbas qala
lama dzakarallahu alihatal musyrikina, ketika Allah menyebutkan Tuhannya orang-orang musyrik di dalam surah Al-Hajj ayat 73, bunyinya ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu, wahai manusia, duriba masalun, suatu perumpamaan telah dibuat, fastami'u lahu, maka simaklah, innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, la yakhluqu dubaban, tidak akan dapat menciptakan seekor lalat pun, wala wajtama'u lahu, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, wa iyaslubuhumud dubabu syai'an la yastankiduhu minhu, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Dha'ufat talibu wal matlubu, sama-sama lemah yang menyembah dan yang disembah. Ini salah satu ayat sebuah perumpamaan juga. Jadi saking hinanya Tuhannya dibandingkan dengan kekuasaan lalat. Lalat punya kuasa memakan makanan sesembahannya, sedangkan sesembahannya tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa mengusir lalat atau membunuhnya, atau bahkan jangankan menciptakan lalat, ya mengusir lalat saja yang makan sesembahannya dia tidak bisa, ya gitu. Tuhannya lemah, ya saking lemahnya makanannya, iya, makanan sesembahannya yang dimakan oleh lalat pun tidak bisa diusir. Wa dzakara qaidal alihati, dan Allah menyebutkan kepada Tuhan penipu, faja'alahu kabaitil ankabuti, maka Allah menjadikan perumpamaan itu kabaitil ankabuti, seperti rumah laba-laba. Jadi orang yang menyembah berhala itu Allah mengumpamakannya seperti rumah laba-laba. Kenapa? Rumah laba-laba itu begitu lemahnya. Ya kan, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Siapapun bisa merusaknya. Kemudian bagi orang kafir itu hina. Nyamuk itu kan sangat tidak dibutuhkan. Kalau ada dia nempel di kulit langsung ditabok, gitu kan. Jadi seakan-akan nyamuk itu adalah hewan yang hina. Jadi dalam pandangan orang kafir, kenapa sih Allah membuat perumpamaan hewan yang hina, gitu kan, yang turun di dalam Al-Quran, gitu, sehingga dia semakin kafir, ya kan? Muhammad mengarang-arang aja. Ada baik, gitu kan? Hewan yang hina aja pakai masuk sebagai sebagai wahyu, kan begitu. Jadi tambah kafir orang kafir itu. Tapi kalau orang beriman tidak, semakin kuat imannya, tambah yakin, karena itu adalah firman Allah. Memang dipandang hina, tapi dia punya keistimewaan yang banyak. Kalau sekarang gara-gara nyamuk ada pabrik nyamuk, berarti kan apa itu? Membuat sebuah perusahaan. Banyak orang yang kerja di pabrik nyamuk, banyak orang yang membutuhkan obat nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, nggak akan terbuat perusahaan obat nyamuk. Tapi luar biasa Allah memberikan gambaran di dalam Al-Quran, perumpamaan dalam Al-Quran dengan menggunakan perumpamaan nyamuk. Karena dulu juga itu nyamuk bisa membunuh siapa? Raja Namrud. Raja Namrud mati karena siapa? Nyamuk. Ngaku Tuhan kan, Namrud ya, ngaku Tuhan, tapi ternyata kekuasaannya kalah dengan kekuasaan nyamuk. Masa Tuhan kalah sama nyamuk? Sampai mati gara-gara nyamuk ya. Sampai dengan sekarang kalau ada orang yang sakit kena malaria juga bisa ada potensi mati, ya kan?
Saya coba gali lebih luas tentang nyamuk itu. Ternyata di kepalanya itu, jika dilihat dengan alat pembesar, ada 100 mata. Nyamuk itu punya 100 mata. Jika dilihat dengan alat pembesar. 100 mata tersebut terbentuk sarang lebah. Bisa kita bayangkan sarang lebah. Kemudian di mulutnya terdapat 48 gigi. Di dadanya ada 3 jantung. Yakni jantung utama, 2 jantung untuk setiap sayap. Kan sayapnya ada 2. Nah, itu ada jantung-jantungnya kiri kanan. Setiap jantung memiliki 2 telinga, 2 perut, dan 2 katup. Coba. Tapi nyamuk dia punya radar atau sensor penangkap panas. Jadi nyamuk itu punya radar dengan sensor panasnya itu. Jadi nyamuk tidak melihat sesuatu dari bentuk dan warnanya, melainkan dari panasnya. Makanya kalau kita tidur walaupun gelap, dia tahu sasarannya. Dia tahu. Jadi dia bisa lihat orang lagi tidur, mana paha, mana kaki, mana kepala. Kan nyamuk itu lebih senang di wilayah mana dia? Di wilayah sini ya. Kuping, terus tangan, kaki. Iya. Jadi nyamuk punya radar dengan sensor. Kalau kita tadabur ya, tadabur dengan keistimewaan nyamuk itu. Dia sampai punya sensor panas dan radar, jadi nggak bakalan salah. Nyamuk luar biasa, gitu. Sebab panasnya orang yang tidur melebihi panasnya peralatan kamar. Dengan kata lain, sensor penerima panas ini sangat bagus dan sensitif. Nyamuk juga memiliki alat pemeriksa darah, punya alat pemeriksa darah. Tahu ini nih jalur darah, tancap sama dia. Darah apa yang cocok dengannya? Misalnya dalam semalam ada 2 anak yang tidur dalam ranjang. Ternyata pagi harinya kening anak yang satu penuh dengan sengatan nyamuk, sedangkan yang satunya tidak kan. Ini sebagai contoh. Bisa ada 2 anak yang tidur dalam kamar, tapi bisa jadi satu anak dia yang bentol-bentol, yang satunya enggak. Nah, karena dia tahu di posisi mana anak yang yang mengandung darah yang enak bagi dia. Ya, iya kan, ada begitu kan? Dia tahu ini anak ini darahnya enak. Iya, darahnya. Iya, sampai sejauh itu kan? Dia punya memeriksa darah. Nih lebih uniknya lagi, nyamuk memiliki alat bius. Alat bius. Kalau kita mau dibedah kan dibius dulu. Ya kan? Kalau orang mau dibedah pasti dibius dulu kan? Nah, nyamuk juga sama. Sebelum ngebedah darah, dia bius dulu itu. Makanya tahu-tahu kita kerasa sakitnya bukan pas lagi disedot, bukan. Pas udah ditinggalin sama dia. Gatel, ya kan? Pas udah ditinggalin sama dia, kok gatel? Karena antibiusnya hilang, habis. Ya kan, kalau orang lagi sunat saja itu sunat, kan diminumin tuh obat biusnya itu ya. Kalau obat biusnya habis kan sakit, harus minum lagi kan. Nyamuk pun sama, punya alat bius. Nih. Gitu kan. Setelah pengaruh biusnya hilang, orang yang disengat baru merasakan gatal. Kemudian nyamuk juga memiliki alat penghancur darah yang dihisapnya dari manusia, sehingga darah tersebut mudah mengalir melalui pipa belalainya yang kecil. Penghancur darah. Selain itu, di belalai nyamuk terdapat 6 pisau. Di belalai nyamuk ada 6 pisau.
Kalau kita kan ya pisau sih bagaimana? Kan kelihatannya kalau nyamuk nggak ada itu pisaunya, ada pisaunya. Nah, gimana itu kalau 6 pisau? Ada 6 pisau. Jadi ada 6 pisau. 4 pisau dipergunakan untuk melukai kulit orang yang disengat dengan bentuk luka segi 4. Nah, tentunya bagian yang dilukai harus sampai pada kantung darah. Sementara pisau yang kelima dan keenam membentuk pembuluh guna menghisap darah. Pada saat yang sama, kedua belah sayapnya bergetar sampai getarannya berdenging. Di samping itu, kaki nyamuk juga mampu mengeluarkan beberapa kuku pengait jika ingin hinggap di permukaan yang kasar, dan mengeluarkan beberapa kuku penahan jika ingin hinggap di permukaan yang licin. Ya. Jadi anggapan orang kafir itu, Allah menyebutkan hewan-hewan hina dalam pandangan dia, gitu kan? Itu sebenarnya punya hikmah, ya kan? Banyak hikmahnya. Ya, makanya kalau orang beriman menilai dari sisi positifnya. Kenapa nyamuk sampai ada dalam perumpamaan dalam Al-Qur'an? Kenapa lalat sampai ada dalam perumpamaan di Al-Qur'an? Gitu. Kenapa laba-laba ada di dalam perumpamaan Al-Qur'an? Itu semuanya ada hikmahnya dalam pandangan orang mukmin. Sedangkan dalam orang-orang kafir menghinakan wahyu sejelek itukah, kira-kira begitu ya. Ya, itu terkait tentang keistimewaan nyamuk. Kemudian dari sisi ilmu balaghah, nah ini kita masuk kepada ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghahnya adalah innallaha la yastahyi. Ya, innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu. Nah, ini sebenarnya majas. Majasnya namanya majas isti'arah tabi'iyah makaniyah. Isti'arah tabi'iyah makaniyah. Jadi majas ya, majas isti'arah tabi'iyah makaniyah. Apa sih maksudnya? Majas isti'arah, meminjam kata. Ya, meminjam kata dengan menggunakan kata kerja. Tidak mungkin Allah malu sama siapa? Gitu. Kalimat ini dipinjam, yang dimaksud adalah mengabaikan. Allah tidak akan mengabaikan. Itu maksudnya. Ulama menerjemahkannya layat ruku. Layat ruku itu artinya Allah tidak mengabaikan. Gitu kan? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan. Sesungguhnya Allah tidak mengabaikan, gitu, dalam penciptaan perumpamaan seperti nyamuk dan sebagainya. Gitu. Jadi apa katanya? Fa'ubiru bil haya'i an tarkili anna tarka min samaratil haya'i. Karena mengabaikan atau kata taroka itu buah dari kata haya. Bahwa majasun min babi itlaqil maljum wa iradatil lazim. Nah, itu namanya majas isti'arah tabi'iyah makaniyah. Maknanya layat ruku, tapi yang disebutkan layastahyi. Gitu. Kemudian ternyata dari sisi qiraat, ini dari sisi qiraat ada juga nih. Qiraat. Innallaha la yastahyi. Yastahyinya, kata yastahyi ini ya, itu boleh dibaca yastahyi ya. Jadi huruf ya-nya ada dua. Huruf ya-nya ada dua. Yastahyi. Ya-nya ada dua. Kemudian boleh juga dibaca yastahi. Nah, sekarang kalau di dalam kitab di Al-Qur'an, Pak Farhat, di situ huruf ya-nya ada dua apa satu? Ada satu.
La yastahyi. Ya. Huruf ya-nya ada satu apa dua? Coba ada nggak di situ? Biar tahu nih, ini saya sebutkan ini karena terkait dengan qiraah. Ada satu. Itu tapi kalau satu harkatnya begini nggak? Berdiri nggak? Berdiri. Nah, berdiri ada bendera kan? Berarti itu dua. Karena berdiri pengganti ya, pengganti mat tobi'i itu kan ya mati, alif mati, waw mati, ya alif mati, waw mati, ya mati, ya kan? Nah kalau misalnya mat tobi'i ini dihapus, maka dia diganti dengan harkat berdiri, begitu, ya. Makanya di situ kalau di Al-Quran, redaksi Al-Quran sekarang itu ya-nya satu, itu kemudian harkat berdiri itu sebenarnya dua itu. Iya, dua itu sebenarnya. Jadi iya-nya ada dua, ya matobi itu kan. Nah, karena itu ketemu dengan alif, ya berarti mad jaid munfasil kan begitu kan? Ya mad jaid. Nah di sini dikatakan bahwa kata yastahyi itu ada dua cara membaca. Pertama yastahyi. Nah, ada matobi'i yastahyi, yang kedua yastahi. Ya-nya ada satu. Nah, yastahyi dengan yastahi. Bacanya sudah beda. Kalau yang sudah masyhur di sini dikatakan lugatu ahlil hijaz. Kalau baca yastahyi maka itu bahasa dari penduduk Hijaz. Lugatu ahlil hijaz. Sedangkan yastahi, nah ini lugatu Bani Tamim, itu bahasa Bani Tamim. Nah, siapa yang mengambil, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah Qara'a Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia membaca dengan cara yastahi, ianya satu. Sedangkan al-jumhur, kebanyakan ulama membacanya yastahyi. Tuh biar tahu. Jadi kita harus tahu kalau misalnya mau dibaca yastahi, siapa emang qiraat siapa itu? Qiraat Ibnu Katsir. Iya. Yastahi, tapi dia juga tetap mad juga, mad tabi'i. Yastahi, ya-nya satu, ya-nya disukunkan. Kalau yang tadi ya-nya ada yang hidup kemudian ya-nya mati. Ya. Innallaha la yastahyi, itu yang jumhur, itu yang kebanyakan ulama. Innallaha la yastahyi, itu qiraat Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua berkaitan tentang qiraat, di situ kan ada apa bunyinya? Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Nah, itu ba'udatan. Ba'udatan. Boleh dibaca ba'udatan, boleh dibaca ba'udatun. Nah, ini jauh nih. Ya. Ba'udatun fama fawqaha. Nah, boleh dibaca ba'udatan, boleh dibaca ba'udatun. Cuma nanti qiraat siapa? Kalau ba'udatan itu yang jumhur. Kalau yang ba'udatun itu qiraatnya Ibnu Katsir. Ya wahiyya Banu Tamim. Berarti kalau yang tadi dibaca innallaha la yastahi, kita misalnya ngikut qiraat Ibnu Katsir misalnya. Nah, qiraatnya berarti innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatun fama fawqaha. Kan begitu. Ya, jadi biar satu arah, jangan ini diambil Ibnu Katsir, ininya beda. Nah, ya kan?
Tuh, ini yang disebut dengan qiraat berantakan. Ya, kalau qiraat Ibnu Katsir aja semuanya. Itu terkait tentang qiraat. Tadi tentang ilmu balaghah. Jadi ada 3 hal tuh ya. Demikian penjelasannya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, itu datang dari saya, dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.